Bismillah ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Jadi kita akan melanjutkan keamanan jaringan ini. Hari ini kita akan membahas mengenai utility network yang utilities yang kita manfaatkan ya di network. Penggunaan utilities untuk konfigurasi interface, monitoring paket, firewall, analisis traffic, kalkulasi, dan ada scanning port dan sebagainya. Ada banyak cara, tapi nggak semua tool kita pakai kali ini. Dan di sini adalah ICMP ya, ada protokol ICMP. Programnya ping itu programnya, protokolnya adalah ICMP, ping ini programnya. Kemudian ada ARP dan RARP. Ada lagi netstat, ini juga program netstat. Kemudian NSLOOKUP, ada program NSLOOKUP dan ipconfig, dan ada program traceroute. Kalau di Windows traceroute, tapi kalau di Linux traceroute. Kalau di Windows itu ipconfig, kalau di Linux ifconfig. Nah, ipconfig untuk Windows, ifconfig untuk Linux ya. Ini digunakan, apa gunanya ipconfig dan ifconfig? Digunakan untuk melihat konfigurasi dari berapa sih IP kita, netmask kita berapa, MAC address kita berapa gitu ya. ICMP ini sebenarnya sudah lama ya ditemukan, bukan ditemukan ya, jadi disepakati lama. Jadi RFC itu merupakan suatu standarisasi internasional, jadi aturan ya, protokol ya, aturan protokol internasional. Jadi ICMP ini digunakan oleh host, router, dan gateway untuk mengirimkan pesan-pesan kesalahan. Biasanya ini juga untuk ngetes host ini mati atau tidak sih, router ini mati atau tidak sih, itu biasanya menggunakan protokol ICMP. Sebenarnya penggunaan ICMP juga banyak, tetapi ICMP ini hanya berada pada layar internet, jadi nggak sampai layar transport. Jadi misalkan untuk ngecek ngecek komputer ini ya, jadi ini ada suatu router ya untuk ngecek ya, menggunakan ICMP. Nah, host A mengirim pesan ke B melalui protokol IP, tapi masalah terdeteksi pada router 3. Selanjutnya router 3 akan mengirim pesan ICMP balik ke host A. Jadi host A mana host A itu? Jadi A ini akan mengirim ke B ya, A mengirim ke B. Nah, A mengirim ke B. Tapi ada masalah konfigurasi di sini, lah sehingga akan muncul kesalahan. Nah, kesalahan yang muncul itu nanti undisable namanya. Ini ada beberapa jenis kesalahan ya. Jadi echo reply ini digunakan ketika itu benar. Jadi ketika itu benar maka echo reply. Undisable itu ini nggak begitu lengkap ya. Time A nih. Nah, jadi kesalahan nomor 3, destination undisable ya, undisable itu. Jadi undisable ini ketika dia tidak nyampe ya. Seharusnya kan ada di sini, belum nyampe sini, masih di router 3, dan itu deteksi router 3 ini masih belum tujuan, sehingga dibalas di sini. Jadi biru ini proses permintaan, ada masalah konfigurasi di router 3 ini, maka dia kembali ke sini ya. Mungkin routernya belum disetting ya untuk menuju ke sini, belum diroutingkan, sehingga dengan demikian disebut sebagai undisable ya. Nah, ini sebagai salah satu contoh. Ada lagi namanya timeout. Timeout itu mati ya, ini sudah nyampe wilayah sini, sudah nyampe ya, sudah nyampe wilayah sini, tapi misalkan router B mati, jadi sudah nyampe di router 6 ini, dan router 6 itu terdeteksi bahwa dia memang subnet atau netmasknya adalah netmask yang sama dengan netmask B. Artinya dia sudah kedeteksi nyampe sini, tapi dicari di dalam subnet B berada, itu B nggak ada, sehingga dikatakan timeout. Jadi ada namanya timeout ya. Ya sudah nyampe tapi dicari-cari nggak ketemu. Jadi ada beberapa macam ini ada time exit ya, atau jadi ada timeout ya, timeout. Jadi ini timestamp ini akan untuk melihat
waktu. Jadi timestamp reply sebenarnya ketika kita ngeping itu nanti akan dimunculkan ya, parameter-parameter akan dimunculkan. Nah, kecuali kalau mati ya sudah time exited, time out ya, atau time exit. Kemudian ada lagi redirect. Redirect itu pada kasus di mana kita melalui misalkan honeypot ya. Lah, kita tujuannya komputer tertentu, tapi oleh honeypot itu dibelokkan. Kita nggak diberi izin sehingga dia dibelokkan melalui jalur yang lain. Jadi misalkan begini, kita ingin menuju ke kota A. Sepanjang perjalanan kota A itu misalkan ada tanah longsor, maka akan terjadi pembelokan sehingga kita nggak bisa mencapai kota A, ada pembelokan. Nah, ini namanya redirect ya. Siapa yang bisa melakukan redirect? Itu firewall ya. Kalau cukup waktu kita akan pelajari firewall pada sesi-sesi terakhir ya nanti ya. Nanti akan saya demokan salah satu ide untuk tugas akhir mahasiswa, membuat aplikasi untuk mencegah serangan DDoS ya, menggunakan aplikasi pakai Java. Kita ngoding Java di akhir-akhir tapi ya nanti codingannya sudah ada tapi dalam bentuk video sehingga mahasiswa hanya tinggal nyontoh saja. Syukur-syukur kalau mahasiswa itu bisa memodifikasi ya dan mengembangkan. Oke, ICMP. Nah, apa aja program atau aplikasi yang menggunakan ICMP? Ping. Nah, ping tadi itu ya. Misalkan timeout. Ada lagi di samping itu ada namanya traceroute. Traceroute ini akan ngeping setiap titik-titik pemberhentian. Nah, ini berbeda dengan ping. Kalau ping itu misalkan mati ya sudah, kita nggak tahu di titik mana mati. Tapi kalau menggunakan traceroute, maka ketika paket itu tiba di sini, ini harus memberi balasan. Saya tiba di router ini. Maaf, saya tiba di router 1, dia harus membalas IP-nya berapa. Kemudian saya kasih contoh aja ya. Saya kan ping ub.ac.id. Oke, mati apa enggak ya servernya ub.ac.id? Ternyata dia hidup ya, reply. Kan ada reply tadi kan ya, 0. Echo reply ya, kodenya 0. Nah, kalau saya ingin tahu sih sebenarnya router-router yang dilalui oleh paket kita untuk menuju ke server UB menggunakan traceroute. Kalau di Windows, kalau di Linux traceroute ya. Karena kita pakai Windows, kita pakai traceroute ub.ac.id. Oke. Nah, pertama kita melalui router pertama ya. Router pertama itu adalah 27.1. Kemudian router kedua itu berapa itu sini? Agak menunggu ya. Berapakah router kedua? 103, 109, 160, 103. Kemudian router ketiga itu berapa itu ya? 125, 202, 158. Router ke, jadi titik-titik lompat sini, lompat sini, lompat sini, lompat sini sampai kemudian menuju ke ub.ac.id gitu. Nah, ini ada timeout. Loh, ini timeout tapi kok masih lolos, Pak, gitu ya. Nah, ini berarti di firewall kita nggak boleh ngeping. Paket itu memang lewat ke router berikutnya yaitu 36.33, tapi kita nggak boleh ngeping ini sehingga kita nggak dapat mengetahui berapa sih IP-nya ini. Nah, kita nggak tahu di sana. Ya, kita nggak tahu karena dimatikan. Nah, ini ya. Router-routernya ada banyak, kecuali titik terakhir UB ini bukan router, ini komputer. Tapi kalau 189.227 ini masih router. Ini router, ini router, ini router, ini nah ini router tapi dia di firewall sehingga echo reply-nya nggak ditampilkan. Ini router, ini router, ini router, ini juga router ya. Oke. Itu tadi mengenai ICMP ya, mengenai traceroute, perbedaan antara traceroute dan ping ya. Jadi Anda sudah mengetahui
Kalau ping itu hanya untuk mengetahui komputernya hidup atau tidak. Tapi kalau threshold lebih dari itu, ya, komputernya hidup. Mungkin di sini mati, putus ya, anggaplah jaringannya putus. Ya, kita bisa mengetahui titik putusnya ada di mana. Itu menggunakan threshold. Nah, berikutnya yang kita pelajari adalah ARP. ARP ini adalah pemetaan antara alamat IP dan alamat MAC gitu ya, alamat IP dan alamat MAC. Jadi begini, pada prinsipnya, saya nggak ada gambarnya. Pada prinsipnya, komputer itu berkomunikasi itu hanya menggunakan MAC. Ingat ya, hanya menggunakan MAC. Jadi misalkan begini, komputer dengan IP 10111 ini ingin berkomunikasi dengan 10114, maka dia harus numpang MAC-nya dia 10, 12, 13, 23, 1, 11 numpang. Lah numpang lewat jaringan, lah tiba di komputer yang ini. Apakah Anda 114? Tidak, lewat lagi. Jadi yang mengalir ini bukan 10111 tapi MAC-nya yang mengalir. Untuk bertanya apakah Anda 10114 gitu ya. Oh tidak. Apakah ini Anda 10114? Tidak. Apakah Anda 10114? Iya. Jadi pada prinsipnya dasar dari komunikasi ini, umpama tidak ada IP, mereka masih tetap bisa komunikasi kok ya. Contohnya ini ya. Setelah ketahuan dari 10114 yaitu 30, 22, 11, 23, 01, 11, maka dia harus mengendarai MAC 10, 12, 13, 23, 1, 11 ini untuk menuju ke MAC 30, 22, 11, 23, 1, 11. Jadi nomor 10 ini dia langsung menuju ke MAC-nya. Jadi ingat, tanpa adanya IP, hanya dengan MAC saja komputer masih bisa berkomunikasi. Tetapi sebaliknya, ya, ada IP-nya tapi MAC-nya tidak ada, maka komputer tidak bisa berkomunikasi. Jadi dasar komunikasi sebenarnya itu adalah menggunakan MAC. Tetapi MAC ini memiliki keterbatasan ketika dia sudah masuk ke konsep routing. Jadi ketika dia butuh jaringan yang gede, yang banyak, yang butuh routing, lah maka dia harus membutuhkan IP ya. Nah, jadi kalau saya gambarkan, kalau hanya di wilayah subnet ini aja, masih di switch hub ini, pakai MAC saja cukup. Tetapi untuk menuju ke B harus menggunakan routing. Nah, routing itu hanya mengelola IP saja, tidak mengelola MAC. Nah, ini mungkin agak membingungkan. Jadi routing itu hanya memanipulasi atau memanajemen atau mengelompok-kelompokkan atau mengatur IP saja, dari mana menuju ke mana. Tapi tidak ada MAC. MAC ini hanya komunikasi lokal. Jadi lokal di sini ini pakai MAC, lokal di sini ini pakai MAC, lokal di sini ini pakai MAC. Nah, sedangkan keseluruhan dari total komunikasi ini adalah gabungan dari lokal-lokal. Lokal ini gabung lokal ini, gabung lokal ini, gabung lokal ini, gabung lokal ini, gabung lokal ini. Nah, ini total gabungan dari lokal-lokal itu ya, itu membentuk suatu routing. Jadi kalau komputer itu berkomunikasi dalam satu subnet, dia sebenarnya nggak perlu IP, nggak apa-apa ya. Cuman ini perlu skill yang tinggi ya, perlu skill yang tinggi. Jadi komunikasi MAC ini nggak semua orang bisa. Oke ya. Nah, sekarang tabel A. Jadi komputer ini pada hakikatnya memiliki MAC ya. Kita bisa mengetahui menggunakan perintah ipconfig all. Nah, ketahuan di sini MAC untuk WiFi saya itu adalah
9465 9C 30 92 1A. Oke, itu adalah Mac saya. Mac ini ketika awal kali dinyalakan itu komputer ini kosong. Jadi Mac ini terisi ketika dia ingin berkomunikasi gitu ya. Terisi ketika dia ingin berkomunikasi. Jadi cara untuk melihat Mac ya di laptop saya itu menggunakan perintah arp-min-a. Nah, ini adalah komputer-komputer yang terhubung ya, terhubung ke saya. IP saya. Nah, IP saya itu adalah mana IP saya? Nah, ini 27 ya. Nah, yang kelihatan di sini ini 27.182, 195 dan 233. Jadi 3 komputer ini terhubung ke saya, termasuk gateway-nya yaitu 1. Jadi di subnet saya, di subnet 192, 168, 27 subnet ini ya. Ini telah terhubung 3 komputer. Karena terhubung 3 komputer, maka dia harus menggunakan Mac. Ya, harus menggunakan Mac. Jadi Mac itu hanya satu-satunya kendaraan di dalam subnet. Tanpa ada Mac, maka dia tidak bisa berkomunikasi. Meskipun ada IP-nya. Tapi kalau nggak ada IP-nya, tapi ada Mac-nya, dia bisa berkomunikasi. Lah ini, ya, dia tetap bisa berkomunikasi. Apakah di sekitar saya ini hanya ada 3 komputer ini? Belum tentu. Kita harus men-scan. Caranya kan bagaimana? Kita harus terhubung. Jadi begini ya. Contohnya ini. Jadi cara kerja ARP. Awalnya 10114 ini masih belum masuk di sini. Jadi anggaplah di sini masih belum ada 10114 misalkan ya. Belum ada. Nah, maka bagaimana caranya untuk menambah 10114 dengan Mac daftar dengan Mac miliknya dia, Mac anggaplah sini 30 22 11 23 1 11 ya. Maka caranya bagaimana? Maka saya harus membroadcast. Saya harus bertanya satu persatu pada semua orang. Siapakah ya 10114? Berapakah Mac-nya? Nah, maka perintah pertamanya adalah saya ingin mencari di manakah 10114 Mac-nya ada berapa. Nah, dan saya ngirim ke semua jaringan. Jadi 3 ini ke broadcast ya. Nah, ini menolak, saya bukan 114. Ini juga menolak, saya bukan 114. Lah dia menyadari bahwa ya, saya adalah 114 ya. Nah, berikutnya dia harus membalas. Membalas kemana? Ya menuju ke 30 12 13 23 1 11 ya, bukan 22 ya, tapi 12. Jadi dia harus menuju ke sana. Oke ya, saya harus menuju ke sana. Jadi menuju ke 30 12. Oh ini, maaf, ini bukan PPT yang terakhir kayaknya nih ya. Saya salah buka PPT ya. Tapi ya kayaknya benar. Ini nah, ini 10. Kayak minggu lalu sudah saya perubahan ya. Oke, 10114 ya ini ya. Oke, sementara kita pakai ini aja. 30 dia menuju ke, seharusnya di sini ada tujuannya. Tujuan Mac-nya adalah 10 12 13 23 1 11. Jadi bukan 22 tapi 12 ini. Jadi Mac 30 22 11 23 1 11 menuju ke Mac 10 12 13 23 1 11 ya. Dari Mac 30 22 menuju ke Mac 10 12. Apa isinya? Isinya adalah data mengenai 10114. Nah, perjalanan ke sini ini disebut sebagai protokol ARP reply. Jadi ingat, ini adalah disebut sebagai namanya protokol ARP reply. Jadi ini adalah ARP ARP reply, ARP request ya, request. Adapun balasan
itu disebut sebagai namanya ARP reply. Jadi ARP reply, balasan. Jadi ada protokol ARP request dan protokol ARP reply. ARP reply digunakan untuk mengupdate ini, mengupdate tabel ARP. Nah, apa yang dimaksud dengan tabel ARP? Contohnya begini. Kita hanya mengetahui ada 27, 182, 195. Jadi ini saya coba screenshot ya. Apa sih yang dimaksud dengan update itu? Ini saya screenshot. Oke. Saya screenshot. Nah, kita coba untuk mengupdate ya, mengisi. Nah, tadi kita sedikit menyinggung mengenai ping ya. Ping itu digunakan untuk berkomunikasi. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau dia ingin berkomunikasi anggaplah dengan 10.113. Dia ingin ngeping 10.113. Padahal kembali lagi bahwa di dalam subnet itu komunikasinya tidak berlaku IP tapi berlaku MAC. Dia mengendarai MAC. Maka dia akan tetap bertanya, di mana, where is 10.113? Nah, dia menggunakan namanya protokol ARP request. Jadi sebelum ngeping, sebelum mengirim paket ICMP, maka dia harus terhubung secara MAC dulu. Lah, untuk terhubung ke MAC, maka dia harus mengisi di sini bahwa 10.113 itu MAC-nya adalah misalkan 16, 23, 11, 23, 1, 11. Nah, setelah terisi bahwa 10.113 memiliki MAC itu, maka dia bisa melakukan ping. Ya, ping paket. Jadi ingat, semua komunikasi tidak akan terjadi kalau MAC-nya tidak diketahui. Nah, bagaimana cara supaya saya bisa mengetahui MAC address dari semua komputer di subnet saya? Saya harus melakukan namanya scanning. Scanning sebenarnya sederhana banget tuh ya. Jadi misalkan begini, saya ingin ngetes saja ping 192.168.27.2. Kalau ada komputernya, ini kebetulan nggak ada. Oke, mati. Coba kita cari lagi 254. Oke, ini juga nggak ada komputernya. Nah, kita cari lagi komputer yang hidup. Coba kita ini kan tadi kan kedua ya, kita cari 3. Oh, nggak ada komputer 27.3. Kita cari 27.4. Kita ping lagi, kita cari, ternyata juga nggak ada. Dan seterusnya. Nah, kalau komputer itu kita ping ya, kita tes dari 27.1 sampai 27.254. Kalau di antara komputer yang kita tes itu ada komputer yang hidup, tetapi dia belum ke data ARP-nya, maka dia nggak akan bisa berkomunikasi sampai dia melakukan pekerjaan ARP request. Nah, bagaimana ARP request ya? Seperti ini ya. Perjalanan ini kan ARP request. Ini request, oh salah. Ini oh salah. Wah, ini benar. Maka dia harus membalas. Nah, ini reply. Sini ini reply. Jadi ada ARP request, ada namanya ARP reply. Dengan konsep itu maka MAC address akan terisi. Nah, kita coba di Linux itu ada namanya kita bisa pakai script di Linux, tapi karena saya Windows, saya menggunakan Jigwin. Jadi emulatornya untuk Linux. Jadi nano scan IP ya, scan IP. Nah, saya mencoba menggunakan menggunakan script ya, bin bash for C sama dengan 1. Kita mulai dari 1, nggak boleh 0 ya. C lebih kecil sama dengan 254 sampai terakhir. Tadi 254 kayaknya mati ya. 253 aja.
dan C++. Nah, sini kita melakukan operasi ping 192.168.27.$C. Dan oke. Nah, kita lihat di sini ada namanya scan IP ya. Scan IP ini kita jalankan. Cara menjalankan di Linux itu menggunakan titik slash. Tapi ternyata nggak ada yang bisa dijalankan. ls-l. Lah, kita mengetahui bahwa ternyata scan sh ini bukan tipe program karena di sini nggak ada simbol X, execute nggak ada simbol X-nya. Jadi kita harus menambahkan dengan cara chmod plus X ya untuk menambahkan supaya dia bisa running, yaitu pada scan IP sh. Kita lihat sekarang. Nah, scan IP ini memiliki izin untuk di execute. X ini berarti dia diizinkan. Nah, kita coba ya scan IP. Oke. Nah, ternyata 27.1 ini ada, tapi percuma karena 27.1 ini kan sudah terisi. Nah, sekarang 27.2 kita coba lagi. Oke, masih terisi. 27.3 27.2 ini kosong, nggak ada ya, jadi ya nggak terupdate. Ini 27.3, coba 27.4. Nah, sambil menunggu scanner kita itu berjalan terus ya, kita lanjutkan materinya ya, Nah, nanti kalau sudah terisi banyak banget ya, ini 10.1 10.1 10 ini MAC-nya berapa, 10.1 11 MAC-nya berapa, dan seterusnya. RARP ini kebalikan dari ARP ya. Kalau ARP, jadi tadi itu saya mengetahui IP-nya. Jadi IP-nya yaitu IP lawan saya 10.114 ya. Jadi IP lawan saya 10.114. Berapa sih MAC-nya? Nah, ini kebalikannya. Ya, kebalikannya. Dia hanya bisa mengetahui MAC-nya, tapi dia nggak mengetahui IP-nya. Nah, tujuannya itu apa? Yaitu tujuannya adalah DHCP. Jadi dia hanya buta. Tidak, IP dan MAC-nya nggak diketahui. Jadi ini jadi RARP ini murni cara kerja MAC ya. Jadi komputer A ini masih belum ada IP-nya. Ya, masih kosongan. Tapi meskipun kosongan, dia bisa berkomunikasi dari titik A menuju ke titik terakhir di sini, menuju ke server DHCP. Jadi saya butuh IP nih ya, saya kosongan. Dia butuh IP supaya bisa internetan. Nah, meskipun dia nggak punya IP, dia tetap bisa komunikasi kok ya. Nah, ini kan ada MAC-nya. Nah, maka dia menuju ke sini. Ini kan tadi berapa? 12 ya. MAC-nya 12. MAC-nya itu berapa tadi itu ya? MAC-nya 12 kalau nggak salah. Ya, MAC-nya tadi 12. Nah, lewat sini kayaknya kamu bukan server DHCP ya. Naik ke sini, kayaknya kamu juga bukan server DHCP. Naik ke sini, ya, kamu ternyata server DHCP. Kemudian dia minta, saya butuh IP ya. Saya butuh IP, maka program DHCP-nya itu akan mencari IP yang masih kosong. Nah, that's your IP ya, itu adalah IP-mu. Jadi that's your IP, IP-mu adalah 10.111. Nah, 10.111. Oke, dikirim dari 30.22.11.23.01.11 dikirim ke 30.12 ya, ini 12, 11, 23, 1 dan 11 dikirim. Nah, setelah tiba di sini, maka dia akan mengkonfigurasi yaitu 10.111 ya. Oke. Itu IP-mu. Nah, berikutnya setelah mengetahui 10.111, maka dia bisa internetan ya melalui router. Jadi kirim ke sini, sini ada routernya. Nah, ini ada router lagi. Misalnya di sini ada router lagi lah, dia bisa berkomunikasi. Jadi RARP ini kebalikannya karena dia berfungsi untuk mengisi IP. Berikutnya adalah NS Lookup. Sebelum kita belajar mengenai NS Lookup,
kita lihat dulu di sini apakah ada yang hidup untuk ditambah-tambah ARP-nya. Ternyata tidak ada ya, cuma 271 toh ya, berarti nggak ada penambahan IP MAC baru. Oke. NS lookup ini digunakan untuk mengetahui IP atau nama domain dari suatu situs atau komputer yang sifatnya publik. Contoh, Simaka kita itu IP-nya berapa sih? Ya, maka caranya NS lookup simaka.asia.ac.id. Nah, ini memiliki kok timeout ya. Nah, ini dia memiliki IP 3 ini. NS lookup 104 28 17 18. Nah, ternyata tidak didaftarkan tuh ya. Jadi ini tidak ada di DNS-nya nih. DNS-nya ini yang masih salah konfigurasinya. Tidak didaftarkan dia. Nah, ini juga sama. Jadi ketika kita NS lookup Simaka nanti akan muncul sesuatu ya. Nah, berikutnya adalah netstat. Netstat ini digunakan untuk melihat koneksi yang masuk. Laptop Anda mengandung trojan, ini bisa Anda ketahui dengan menggunakan netstat. Enter. Nah, loh, entah kenapa saya terhubung dengan LP3M STY pada port 49204. Wah, ini terhubung ke 189 kok HTTPS ya. Ini ada sesuatu ini ya. Ada sesuatu ini. Saya tidak merasa terhubung ke titik ini ya pada port HTTPS, dan saya rasa mereka pun juga sama ya. Oh, ini luar ini ya, kalau ini port luar HTTPS. Cuman yang ini ya, kok ada port 49204. Nah, sedangkan di saya menyala 2869. Nah, port 2869 ini apa sebenarnya? Kok saya jadi penasaran sekarang. Port. Wah. Apa sebenarnya ini ya? Apa ini? Digital footprint virus trojan? No, jadi bukan jenis virus trojan. Tadi portnya berapa tadi ya? Nah, ini port may be used to define communication protocol HTTP, for example define format communication internet ya, UDP. Tetapi kenapa kok ini menyala dan terhubung ke komputer yang lain ya? Dan saya sebagai servernya ya, ini kalau ini IP-nya, berarti kan ini IP-nya portnya ini nggak berubah-ubah 2869, sedangkan lawan kita itu portnya berubah-ubah. Berarti saya sebagai server dan dia sebagai klien. Ini kan 49204 49205, loh, ini berubah-ubah. Berarti ini adalah artinya dia klien. Kalau yang server ini tidak ada perubahan. Jadi server itu portnya nggak boleh berubah-ubah ya. Sedangkan klien itu portnya yang berubah-ubah. Saya di sini nggak ada contoh yang lain ya masalahnya. Tapi saya penasaran sebenarnya LP3M STY01 ini sebenarnya siapa? Nanti nanti akan saya cari sendiri ya. Ini butuh waktu juga sebenarnya untuk mencari itu. Sebenarnya dia siapa dan tujuannya apa.
Oke, Netstat ya. Nah, dengan Netstat ini kan kita bisa mengetahui ya, loh ternyata kok ada yang masuk ke saya. Lah ini 2869 itu apa gitu ya. Ini kan ada port yang terbuka di saya. Lah port yang terbuka itu dia berasal dari service. Nah, dia berasal dari di antara yang running ini itu yang menyebabkan. Tapi nggak tahu yang mana ya. Nggak tahu yang mana. Karena portnya pun juga nggak diketahui. Jelas nggak diketahui. Karena apa? Port itu didefinisikan oleh programnya. Nah, sehingga ini aplikasi apa juga tidak diketahui. Ini ada UDP. Jadi ini sebenarnya disebut apa ini ya? Tidak ada namanya tuh. Ya TCP, Transmission Control Protocol. Free Internet apa ini? Port Authority. Lah ini ada Microsoft ya. Punya Microsoft. Lambat juga Microsoft. Ya memang untuk menyelidiki ini butuh waktu juga ya. Nah, ini kita kembali lagi ke scanning tadi. Nah, ini ada yang hidup yaitu 46. Nah, karena di 46, apakah 46 sudah masuk di tabel ARP kita? Ternyata belum masuk ya, belum masuk. Nah, sehingga kita belum masuk. Tapi karena sudah kita ping, sehingga dia mau nggak mau harus berhubungan ya kan, saling bertukar MAC-nya. Jadi ARP-A ini pasti akan masuk 27.46, pasti itu ya. Nah, ini karena tidak untuk berkomunikasi harus menggunakan MAC. Nah, ini adalah scanner ya. Scanner ini digunakan untuk mengetahui berapa sih MAC-nya gitu ya. Ini contohnya 46. Mungkin masih ada lagi yang bisa ditambahkan. Contohnya adalah 57 ya. Jadi 57 nggak ada, sekarang jadi ada ya. Nah, itu dan seterusnya. Oke, kalau saya bahas ini sekarang mungkin videonya itu bisa durasinya panjang, jadi saya lompati aja. Jadi Netstat ini digunakan untuk ngecek port yang terbuka, yang masuk dan yang keluar ya. Nah, itu Netstat. Nah, ini jadi kita juga bisa mengetahui apakah ada virus itu dari sana. Cara ngeceknya bagaimana? Ya Google aja ini port ini apa gitu ya, port virus atau tidak. Nah, ini konfigurasi pakai ifconfig ya atau ipconfig. Ini adalah ini lama itu ya. Kalau Anda ketik Winnie PCFG nanti akan muncul ini. Jadi ini kan lama banget, ini teknologi lama. Sudah nggak ada. Itu ada di Windows 95, Windows 98 ya. Mungkin Anda belum lahir itu ya. Itu Windows zaman kuno dahulu. Nah, ini tracet yang tadi itu yang sudah saya tunjukkan pada Anda untuk mengetahui router-router yang kita lewati. Nah, kemudian Anda coba untuk NSLookup pada Google, Facebook, Simaka. Jadi Anda letakkan di forum ini ya. Jadi ini letakkan di forum. Jadi bagi Anda yang kehabisan pertanyaan, nanti akan saya kasih pertanyaan itu mengenai ini. Baiklah, demikian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.